saya kembali ke Pak Sandi terakhir nih Pak, karena kita dibatasi oleh waktu. Harapan-harapan dari lembaga survei sendiri ini seperti apa? Karena kalau kita lihat antara profesionalitas, terus objektivitas, dan juga trust-nya masyarakat terhadap lembaga survei ini seperti apa sih Pak Sandi? Silahkan. Ya, tentu di era demokrasi saat ini kita tentu berharap bahwa keberadaan survei itu eh, bisa mencerahkan dan apa namanya pandangan-pandangan bahwa keberadaan survei itu menyesatkan sebisa mungkin itu tereliminir atau nggak ada sama sekali begitu. Nah, kegunaan survei ini kan sebenarnya begitu banyak cakupannya dan bukan hanya sebenarnya dalam konteks politik. Survei ini juga bisa kita jadikan sebagai tolok ukur untuk mendekatkan rezim politik demokrasi misalnya terkait dengan aspirasi publik begitu. Jadi kadang-kala kami pun juga sering melakukan secara reguler survei kebijakan publik terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Nah, itu tujuannya juga untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya kinerja dari pemerintah saat itu. Nah, menurut saya ke depan memang tantangan lembaga survei adalah bagaimana menjaga trust, menjaga kepercayaan, kemudian bagaimana menjaga kualitas dari produk intelektual yang dihasilkan, termasuk mungkin juga saya yakin juga semua kan lembaga survei itu tentu ada evaluasi yang terus dilakukan biar bagaimanapun riset ini kan juga sifatnya dinamis begitu dan selalu saja ada tantangan-tantangan baru yang kita rasakan sehingga memang perlu kita melakukan adaptasi-adaptasi perubahan untuk semakin meningkatkan kualitas dari hasil riset yang kita lakukan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Sandi atas waktunya sudah mengikuti talkshow kita hari ini, memberikan informasi terkait dari bagaimana cara lembaga survei itu bekerja. Dan terima kasih juga Bapak Suwadi Idris yang sudah sama-sama memberikan informasinya juga. Bapak Dr. Nurmal Idrus, terima kasih atas waktunya. Dan terakhir, terima kasih juga untuk Bapak Luhur Prianto yang sudah memberikan masukan-masukan terkait bagaimana lembaga survei itu bekerja di baik itu sebelum pilkada maupun pasca pilkada. Jadi apapun hasil dari lembaga survei itu pemirsa, itu bukanlah hasil akhir jika memang riset itu keluar pada saat sebelum pemilihan. Itu hanya gambaran dan juga prediksi. Jadi semua tergantung pada Anda, tergantung pada pilihan Anda. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi